Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Hari ini kita akan mempelajari proses migrasi dua kelompok penting dalam sejarah awal manusia Indonesia, yaitu Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Bersama saya, Alifah Diah Wijaya Putri. Materi ini membantu kita memahami bagaimana nenek moyang bangsa Indonesia datang, menetap, beradaptasi, hingga membentuk keragaman budaya dan bahasa yang kita kenal sekarang. Berikut adalah topik yang akan kita pelajari. Yang pertama ada ras Melayu tua atau Proto-Melayu. Kedua, ada ras Melayu muda atau Deutero-Melayu. Yang ketiga, ada penugasan. Dan yang terakhir adalah refleksi. Sebelum memasuki materi, yuk jawab dulu. Apa saja suku di Indonesia yang kalian ketahui? Ya, berdasarkan keragaman suku bangsa di Indonesia, dari suku Aceh, Minang, Jawa, Sunda, Betawi, Bugis, Dayak, Toraja, sampai Ambon hingga Papua, dan lain-lain, hingga kurang lebih 1.340 suku di Indonesia. Mengapa suku di Indonesia bisa beragam? Hari ini kita akan menelusuri jalur migrasinya, kebudayaan yang dibawa, serta keturunannya. Sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, mulai terjadi perpindahan kelompok manusia dari wilayah Asia menuju Kepulauan Indonesia. Perpindahan ini dilakukan secara bertahap dalam dua gelombang besar, yaitu migrasi Proto-Melayu dan migrasi Deutero-Melayu. Yang pertama akan kita bahas adalah migrasi Proto-Melayu atau Melayu tua. Proto-Melayu adalah bagian dari ras Mongoloid, subras Malayan Mongoloid, yang secara umum cirinya adalah berkulit sawo matang, bertubuh sedang, dan berambut lurus. Menurut penelitian arkeologi dan linguistik, mereka diperkirakan berasal dari daerah Yunan di Asia Tenggara Daratan. Mereka memasuki wilayah Indonesia sekitar 1500 hingga 500 sebelum Masehi dengan membawa kebudayaan Neolitikum yang lebih maju, terutama dalam kegiatan bercocok tanam. Mereka juga memasuki wilayah Nusantara melalui dua jalur, yaitu jalur barat dan jalur timur. Jalur barat tersebar di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Nusa Tenggara, sementara jalur timur tersebar di Sulawesi, Maluku, hingga Papua, kemudian ada juga di suku Toraja, suku Papua, suku Ambon, suku Ternate, dan suku Tidore. Migrasi yang kedua, yaitu migrasi Deutero-Melayu atau Melayu muda. Gelombang ini terjadi sekitar 500 sebelum Masehi. Mereka berasal dari kawasan Dongson, wilayah sekitar Teluk Tonkin, dan masuk ke Indonesia melalui jalur barat, dari Semenanjung Malayu hingga seluruh Nusantara. Mereka membawa kebudayaan logam yang lebih maju daripada Proto-Melayu. Pada masa ini dikenal dengan kebudayaan Dongson, yaitu tradisi pembuatan perunggu dan pembuatan besi. Keturunan Deutero-Melayu kemudian berkembang menjadi suku Melayu, Jawa, Sunda, Minangkabau, Bugis, dan lainnya. Menurut penelitian bahasa yang dilakukan oleh Kern,
dan dilanjutkan ahli linguistik modern, bahasa-bahasa di Nusantara termasuk dalam rumpun Austronesia. Pada awalnya, nenek moyang Deutero-Melayu memakai bahasa yang sama. Namun setelah menetap di pulau-pulau berbeda dengan kondisi alam yang berbeda, bahasa itu berkembang sendiri. Perbedaan lingkungan dan keterpisahan oleh laut juga membuat kosakata baru muncul. Beberapa kata tetap mirip, tetapi maknanya bisa berubah. Misalnya kata awak di Minang berarti saya, tetapi di Sunda berarti badan. Kemudian, Deutero-Melayu juga berkembang lebih cepat karena mampu berasimilasi dengan kebudayaan luar seperti Hindu, Buddha, Islam, dan Eropa. Sebaliknya, sebagian kelompok Proto-Melayu dan kelompok yang lebih awal seperti Negrito tetap hidup di wilayah pedalaman dengan kebudayaan yang sederhana. Selanjutnya, berikut ini akan ditampilkan jalur migrasi kedua ras. Ya, yang pertama adalah jalur barat Proto-Melayu yang ditunjukkan oleh jalur warna merah. Kelompok pertama ini menempuh jalur darat melalui Yunan, Thailand, Semenanjung Melayu, kemudian masuk ke Sumatera, Jawa, Bali, dan sebagian Kalimantan hingga Nusa Tenggara. Ciri kebudayaannya adalah kapak persegi. Peninggalan benda ini banyak ditemukan di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan, hingga Lombok. Keturunannya antara lain suku Batak, suku Nias, Dayak, dan Sasak. Jalur yang kedua yaitu jalur timur Proto-Melayu yang menempuh jalur laut dari Teluk Tonkin melewati Taiwan, Filipina, Sulawesi, Maluku, hingga Papua dan Australia bagian utara. Ciri kebudayaannya adalah kapak lonjong, banyak ditemukan di Papua. Keturunan yang menempati jalur ini adalah suku Toraja, suku Ambon, Ternate, Tidore, dan suku Papua. Kemudian migrasi yang ketiga ditunjukkan oleh warna biru yang terjadi sekitar 500 sebelum Masehi. Mereka membawa kapak corong atau kapak sepatu, nekara perunggu, dan bejana perunggu. Keturunan Deutero-Melayu berkembang menjadi suku Melayu, Jawa, Sunda, Minangkabau, Bugis, dan lainnya. Mereka melewati Semenanjung Melayu, Sumatera, yang kemudian ke seluruh Nusantara. Setelah menyimak materi yang telah saya sampaikan, yuk kerjakan soal-soal ini. Yang pertama, jelaskan perbedaan karakteristik ras Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Yang kedua, apa faktor yang menyebabkan terjadinya dua gelombang migrasi? Yang ketiga, bagaimana proses migrasi mempengaruhi keragaman suku bangsa Indonesia? Yang terakhir, berikan contoh suku bangsa Indonesia yang termasuk keturunan ras Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Jika kalian bisa mengerjakan keempat soal tersebut dan sudah menyimak materi yang saya sampaikan, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa migrasi Proto dan Deutero-Melayu merupakan bagian dari proses besar yang menjelaskan keragaman suku bangsa, bahasa, dan budaya di Indonesia. Melalui jalur barat dan jalur timur, mereka membawa kebudayaan, mulai dari alat batu hingga perunggu dan besi. Kajian arkeologi dan linguistik menjadi dasar utama pemahaman ini. Di penghujung video ini, seberapa paham kamu dengan materi hari ini?
Juga bagaimana perasaanmu setelah belajar hari ini dan apa yang kamu pelajari hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.